lagi soal pelanggar PPKM terus denda gini-gini. Nah uangnya buat apa itu nanti? Kalau PPKM sudah selesai uangnya buat apa? Konsumsi, dibagi-bagi. Nah makanya kan janganlah orang kecil itu sudah orang kecil itu jangan terlalu diinjak-injak lah. Kalau orang kecil itu seperti ayam kan, seperti ayam maksudnya seperti ayam itu punya anak-anak. Kalau induknya pergi, anaknya mau makan mama apa? Kalau nggak ikut induknya. Nama saya Tri Agung Wibowo, Bapak Tri Agung Wibowo. Saya di Malioboro ini bekerja sebagai tukang pintor. Nah, kalau maksudnya mau tanya apa? Mau gimana? Tanya apa? Soal tentang PPKM darurat itu. Kalau bagi kita sebagai tukang pintor di Malioboro untuk PPKM seperti ini, kalau seandainya ada yang mengarahkan dari pemerintah, ada yang membantu, itu tidak ada masalah. Ya selama ini kan selama kita lihat selama dari mulai tanggal 3 sampai dengan sekarang kan tidak pernah ada tuh bantuan dari apa. Sebelum ini selesai aja udah ada informasi lagi bahwa akan diperpanjang lagi. Kalau diperpanjang lagi kita tuh punya anak, punya istri, bayar listrik, buat makan. Mereka enak dapat gaji tiap bulan, bekerja dia dibayar. Kalau kita suruh di rumah aja, kalau kita nggak kerja bagaimana makannya? Terkecuali kalau pemerintah tahu bahwa ini lockdown atau PPKM sementara di rumah aja, tidak usah bekerja. Ini ada sembako sama yang lain-lain nanti buat rumah. Kalau nanti ini habis bisa diambil di kantor kelurahan atau kantor RT atau mana, nggak masalah. Ini kan seolah-olah kan kita ini seolah-olah kan seperti ayam kan. Seperti ayam maksudnya seperti ayam itu punya anak-anak. Kalau induknya pergi, anaknya mau makan mama apa? Kalau nggak ikut induknya. Iya benar-benar. Makanya kita kalau bisa pemerintah, ditolongin orang-orang seperti kita ini. Kita ini kalau nggak keluar dari rumah, nggak mungkin bisa makan. Iya. Kita mau makan apa? Selama ini mana? Ada yang bantuan lewat Malioboro, ada yang ngasih bantuan mana? Dari pemerintah, dari yang orang-orang kaya-kaya mana ada tahu. Sekarang kalau orang kaya-kaya sebetulnya mau membantu mas. Tapi kalau jalan Malioboro ditutup, bantunya mau dari mana dia? Iya, kami aja kemarin dari Ganggang. Ya, kalau dari Ganggang nanti kalau seandainya dari Gang, dia belum sampai ke Malioboro, di Gang dia sudah habis. Karena di Gang juga banyak seperti teman-teman kita. Iya, benar. Di Gang manapun juga teman-teman kita juga banyak. Jadi kan tahunya kalau seandainya Malioboro dibuka, dia masuknya dari Abu Bakar Ali atau Hotel Garuda, dia akan tahu posisinya. Ini yang perlu dibantu depan Garuda, DPRD, Hotel Sanoko, Avita, Malioboro. Dia kan sebenarnya kan yang membantu sudah tahu mana. Tapi kadang-kadang begitu kelihatan seperti agak ramai gitu, nanti udah ada yang ngurusin. Sekarang nggak boleh tuh, bantuin masuk Malioboro. Kayak apa aja bantuin Malioboro. Kalau kamu melarang kita, itu ada orang-orang seperti mau dermawan mau bantuin kita. Kalau kamu melarang, kamu yang kasih kita dong. Iya benar. Jangan kamu cuma melarang aja tapi orang nggak begitu. Kayak kemarin, kayak yang tahun kemarin itu. Kan pernah kan Malioboro waktu itu ada bantuan banyak. Ya. Yang nasi, yang sembako, yang apa. Kita juga nggak bikin rusuh, nggak bikin apa. Tapi mungkin kan karena mungkin pemerintah malu kan. Iya. Orang lain bisa seperti itu, kita kok yang melarang nggak seperti itu. Makanya terus waktu itu kan di stop kan mas. Iya. Nggak boleh masuk Malioboro. Ya. Bantuan tidak boleh masuk Malioboro. Boleh bantu, tapi tidak boleh masuk Malioboro. Jadi seperti masuk Kota Baru, ke Pasar Kembang, stasiun mana, jadi Malioboro nggak boleh. Orang biar tahu pemerintah itu kalau masuk Malioboro ini loh, orang-orang yang nggak bisa makan seperti ini. Seandainya mana kan, seperti kemarin, seandainya Malioboro ada kerusuhan kayak kemarin, ada kerusuhan apapun, ada nggak toko-toko yang pecah yang hilang? Nggak ada, karena apa? Antara masyarakat dengan warga-warga seperti ini, dia nggak mau, kita saling menjaga. Coba itu kalau orang lain yang orang luar kota yang masuk, udah hancur cuma geger kemarin. Karena kita juga tahu ini orang kampung, ini orang kota, ini orang Malioboro, ini orang mau cari rusuh, mau jarah, kita kan tahu semuanya. Jadi kita bisa mengetahui pada satu faktornya, ini orang mau jarah. Jadi orang kampung lihatin, itu orang tuh mau jarah, kita ikutin dulu, agak jauh lihatin dulu aja. Kalau ada bimo, kok dia nggak ikut bimo, cuma nongkrong aja. Nanti setelah ada bom molotov gini-gini, dia baru jarah. Nggak taunya nanti larinya ke kampung kita atau Sawijan, nggak taunya bilang orang kampung. Kan susah juga. Makanya pemerintah itu yang betul sebenarnya bolehlah melarang seperti itu, tapi tolong perhatian rakyat kecil seperti itu. Kita kalau nggak bisa kerja, nggak bisa makan. Kita mau makan apa kalau nggak ada
nggak ada bantuan seperti itu. Seandainya kalau bapak-bapak seperti mereka enak, tinggal melarang, tinggal ini gini, nggak dapat makan, dia masih dapat bensin, dapat gini, dia tiap bulannya dia dapat untung, dia tiap bulannya dapat gaji. Nah kita ini dari rumah ngeluarin bentar ke Malioboro, dia kalau ada yang narik. Kalau keadaan seperti ini, kalau hari biasa lain, mungkin kita bisa narik 2-3 kali, mungkin bisa. Kalau ini orang mau naik dari mana? Hotel semua tutup, kita udah di hotel dari orang-orang seperti itu. Betul nggak? Betul. Makanya kita bukan masalah kita, wah pemerintah nggak merhatiin gini-gini, enggak. Pemerintah itu juga pintar. Kalau seperti kemarin dia bilang lockdown, apa berani pemerintah mengeluarkan per kakak 200.000? Kali berapa warga Jogja, berapa ribu atau berapa juta? Iya. Berapa nggak miliar itu yang habis. Tapi dia korupsi bantuan COVID-nya. Nah, sekarang ada bantuan COVID-nya. Nanti makanya kan sekarang kadang-kadang orang tuh bingung. Dan masalah COVID di tes rumah sakit ini katanya positif. Tes rumah sakit yang lain bukan negatif. Lain lagi positif. Makanya kan orang seperti ini sebetulnya kan bingung. Orang bingungnya bener. Sebetulnya orang ini nggak kena COVID, tapi yang paling susah orang dibikin depresi. Umpamanya salah satu kampung RT 5 mamanya ada yang kena COVID 1, kita sebetulnya lewat situ, tapi kadang-kadang kita sama keluarga malah jadi berantem. Lewat kono ini COVID mubeng. Sebetulnya kita lewatnya gini pendek, tapi lewatnya kan jauh muter. Ternyata di sana ada lagi, kita lewat tambah muter lagi, ada lagi tambah muter lagi. Lama-lama orang itu matinya nggak mati karena COVID, tapi karena depresi. Karena berpikirnya lewat sini takut, bergaul dengan orang ini takut, dekat dengan orang ini takut. Orang ya semuanya tuh COVID itu memang ada. Kalau memang mau masuk tempat kita, saya, kamu, panjenengan, siapa, kalau memang mau masuk ya masuk COVID itu. Walaupun mulutnya ini dikasih tutup, jangankan masker, tutup tangannya tutup bagor loh. Kalau memang COVID itu mau masuk, kemanapun dia bisa masuk. Tapi kita yang penting kita tuh percaya pada diri kita bahwa kita itu aktivitas. Pagi kena sinar matahari, kita jalan-jalan, kita ngomong-ngomong seperti ini. Jadi kita ada aktivitas. Sekarang kalau kita menang di rumah aja, nggak usah kemana-mana. Di rumah enak, kipas angin, AC, makan tidur, makanya penyakitnya tambah seneng no COVID. Iya betul. Karena kita tuh kalau seandainya bergerak, keluar keringat, ada apa-apa, jadi sama juga kan tubuh kita kan melawan kan ini. Jadi virusnya kan melawan sama juga. Kadang Anda dites, wah 38, 37. Sama juga Anda dites meter seperti itu, 37, 38. Anda ke tempat dingin deh. Nggak usah lama-lama 5 menit. Habis itu Anda keluar dicek lagi, kan turun. Karena tubuh kita itu bergerak, karena kita manusia hidup. Semuanya kita bergerak, jadi nggak ada bilang ini COVID ini enggak. Sekarang orang masuk rumah sakit, begitu meninggal COVID. Padahal dia COVID apa nggak tahu. Ya kan? Kayak seperti kemarin yang dibantu nasib orang itu. Bukannya saya bercerita, enggak. Seorang ibu melahirkan di depan rumah sakit itu, sampai melahirkan di depannya. Ternyata sampai sekarang ibu dan anaknya meninggal. Karena apa? Ibunya COVID. Kalau memang ibunya COVID, tidak boleh masuk rumah sakit situ. Ada suster seperti itu, kita dokter tanganin, tak cari tempat yang lain dong. Maksudnya tempat yang mana, jangan masuk tempat itu. Jangan didiamkan seperti itu kan gitu. Kita cuma sebagai warga masyarakat, anak orang kecil seperti ini cuma pemerintah tuh boleh melarang. Tapi mbak iya tahu, kita itu kalau nggak bekerja nggak bisa makan. Saya mau di rumah aja. Anak 3, bayar listrik. Anak itu butuh makan. Saya juga butuh makan. Yang mau kasih siapa? Mereka mau kasih kita. Nggak ada untuk mereka aja buat makan. Saya bingung kok untuk kita lagi. Makanya kan bolehlah pemerintah itu melarang, tapi harus tahu bahwa saya melarang ini demi kebaikan untuk warga saya, betul. Tapi kan harus diperpikirkan, kalau saya melarang seperti ini, saya sudah mencukupi apa yang akan saya larang ini, mereka sudah saya cukupi atau belum? Iya betul. Jangan saya cuma bisa melarang aja tapi tidak berpikir apa-apa kan sobat. Ya, itu baru pemimpin yang adil Pak ya? Oh iya dong. Jadi kalau seandainya ini sementara ini lockdown, gimana kalau di lockdown ini kita kan musyawarah dulu kan Mas? Iya benar. Kaki lima atau toko ini. Ya saya itu orang miskin, mereka juga orang kaya. Tapi seperti kaki 5 ini, kadang-kadang dia Pak bisa lakunya 1, 2, 3, 4, 5, bisa ramenya kalau Sabtu atau malam Minggu. Itu pas ada orang tuh. Kalau sekarang kaki 5 saya dari ujung, dari mulai Grand Ina sampai ke Benggajo ditutup semua seperti ini. Dia itu punya anak istri. Mau makan dari apa?
gitu loh. Itu kan ya memang itu terserah. Kan ini kalau seandainya pemimpin yang satu ngomong gini, yang satu nggak setuju, yang satu ngomong gini, semuanya kan ingin benar semuanya. Bahwa menunjukkan ini loh, saya kan gitu aja. Kalau saya gitu aja, yang penting kalau saya pokoknya mau dilarang PPKM, mau dilarang, saya nggak usah, yang penting pokoknya yang penting saya keluar rumah, saya kerja, naik 10.000, 20.000, atau mau naik beca mana, saya nggak ada urusan, yang penting pokoknya saya sehat. Kalau mau dicek, silahkan cek kamu sama saya. Iya. Kalau kamu mengatakan, wah ini kamu dicek, saya dicek, sehat mana? Kata saya. Karena apa? Kita aktivis, pagi kita jemput di sini, sore kita seperti ini, ketemu teman-teman ngomong-ngomong gini-gini. Jadi cuma pesan dari warga masyarakat miskin, boleh itu pemerintah melarang, tapi tolonglah perhatian orang-orang kecil seperti kita ini. Kita aja kalau dari rumah tidak buka pintu nggak makan. Kalau kita suruh di rumah suruh makan apa? Buat makan itu ada, semua tuh kalau makan cuma begini. Makan dari Nah, rumah, kalau yang buat ininya mana? Kita Iya. begini kan harus ada yang buat bayar. Jadi jangan suka melarang aja, lebih enaknya dia. Mereka seperti yang kita ngomongin tadi, kan enak kan? Ya dia masih dapat gaji. Iya benar. Dia keluar ikut operasi seperti itu, nggak itu mesti makan dia masih dapat. Masa nggak dapat konsumsi? Dia makan dari apa? Iya Dan benar. lagian seperti siang hari ini, kan nggak etis lagi. Soal melanggar PPKM terus denda gini-gini. Nah uangnya buat apa itu nanti? Kalau PPKM sudah selesai, uangnya buat apa? Konsumsi, dibagi-bagi. Nah makanya kan janganlah orang kecil itu sudah orang kecil itu jangan terlalu diinjak-injak lah. Kalau orang kecil terlalu diinjak-injak, tapi kalau sudah marah, ya tahu sendiri gitu Ya. aja kan. Makasih banyak Ya, Pak. oke. Itu aja. Ya. Yuk.